Wasadisuha dan rukun salat yang nomor 6. Jadi sadisu itu artinya yang keenam. I'tidalun yaitu i'tidal, atau i'tidal itu apa sih pengertiannya? I'tidal bangun dari ruku, bangkit dari ruku, itu i'tidal ya. Walau fi naflin, sekalipun pada sholat sunnah. Sing sempurna ra ana manungsa ora duwe dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sambil dinikmatin aja hidangannya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wala haula wala quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Yang saya hormati Bapak-Bapak sekalian, jamaah Yasin rutin malam Jumat, alhamdulillah kita berjumpa lagi di diskusi fikih yang insya Allah akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, masih membahas tentang syarat atau masih membahas tentang rukun sholat. Sebelumnya kita awali dengan mendoakan sahibul kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari, sekaligus juga bertawasul kepada Rasulullah SAW supaya pertama kita mendoakan beliau, yang kedua ilmu yang diperoleh bisa lebih bermanfaat dan juga barokah fid dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi, wa khususan hadiatan ila ruhi Sayyidina Abdul Aziz Al-Maribad Al-Fanani wa uzulihim wa furuhim wa li silsilatihim syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan. Ya sambil di itu aja Pak Yudi, nggak apa-apa. Santai aja ya. Yang penting ngambil nyimak. Tenang, kan telinga kita dua, mulut satu. Artinya satu fokus kemana, tuh masih bisa lah. Wasadisuha, wah sadis nih, yang paling sadis nih. Wasadisuha dan rukun salat yang nomor 6. Jadi sadisu itu artinya yang keenam. I'tidalun yaitu i'tidal, atau i'tidal itu apa sih pengertiannya? I'tidal bangun dari ruku, bangkit dari ruku, itu i'tidal ya. Walau fi naflin, sekalipun pada sholat sunnah, alal mu'tamadi, menurut kaul yang mu'tamad. Jadi rukun sholat yang nomor 6 yaitu i'tidal. Nah, untuk mengingatkan apa sih yang 5, kita review lagi yang kemarin-kemarin. Pertama adalah niat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu atau kuat untuk berdiri. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima ruku. Kemarin itu ruku ya. Nah, sekarang yang keenam yaitu i'tidal.
Mana dalilnya ataupun dasar hukumnya bahwa dalam sholat itu ada yang tidal? Ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menyebutkan sumerfa hatta ta'dila qa'iman. Lalu bangkitlah dari ruku sambil berdiri tegak. Jadi di sini jelas bahwa yang disebut i'tidal itu wa yatahaqqaqu bi'audin ba'dar ruku' libad'in bi ayyauda lima kana alaihi qabla ruku'ihi qa'iman kana au qa'idan. Jelas i'tidal itu berdiri kembali sesudah ruku seperti pada permulaan. Maksudnya seperti sebelum dia ruku. Itu namanya i'tidal, yaitu kembali pada posisi sebelum ruku baik berdiri bagi yang mulai sholatnya berdiri tadi. Kalau mulai sholatnya duduk, ya berarti i'tidalnya sambil balik ke posisi duduk. Atau duduk bagi yang sedang uzur atau sakit. Jadi kalau ketinggalan i'tidalnya gimana? Nah, ini kadang ada ya penyakit, ya namanya sholat pasti ada gangguannya. Ya, kadang ya itu sholatnya kita begitu sebelum sholat nggak tahu tuh naruh kunci motor di mana gitu kan, kelabakan orang rumah semua diomelin kan. Giliran takbir Allahu Akbar, iya di kantong jaket ketemu tuh ya. Lalu kalau ragu atau mang-mang, kalau kata orang Sunda sini, walau syakka fi itmamihi ada ilaihi ghairul ma'mum fauzan wujuban. Bila seorang atau seseorang merasa ragu akan kesempurnaan i'tidalnya, sudah sempurna atau belum, padahal ia sedang sujud, maka wajib kembali pada i'tidal pada saat itu juga kalau ia sholatnya munfarid. Lagi sholat sendiri nih Pak Yudi, posisi udah sujud, tapi di pikiran tadi udah i'tidal belum ya? Apa langsung sujud habis ruku? Ya, tapi kayaknya janggal ya, kita habis ruku langsung sujud tuh musruk yang ada. Tapi kan yang namanya manusia kadang lupa aja, atau memang itu keraguan yang dibisikkan oleh syaitonir rajim, bisa aja. Nah, kalau kasusnya kita sholatnya lagi munfarid atau sendirian, maka segera bangkit lagi yang tidak. Nggak boleh lama-lama kita ragu. Ini ragu diterusin aja sholatnya. Ya. Nah, di sini dikatakan wa ila, jika tidak segera kembali batolat sholatuhu, maka sholatnya batal. Gitu. Tadi kan sholatnya sendiri. Nah, sekarang posisinya lagi jadi makmum. Lagi jamaah. Pas begitu sujud, dalam hati, tadi imam ruku kagak ya? Atau tadi saya ikut ruku kagak sama ya, ikut yang tidak enggak sama imam ya? Gitu kan? Mungkin sholatnya sambil ngelamunin si dia atau si jahe gitu kan? Buat Pak Thomas. Terus bisa aja kan? Yang namanya bisikan ataupun godaan setan seperti bisa aja. Lalu gimana kondisinya kalau lagi sholatnya jamaah dan lagi jadi makmum? Wal ma'mumu ya'ti bi raq'atin ba'da salami imamihi. Kalau posisinya sedang jadi makmum, jangan bangkit sendirian. Bubar jamaahnya. Ya, gimana? Ikutin aja imam dulu sampai salam. Nah, begitu imam salam, kita jangan ikut salam, tambahin lagi serakaat. Gitu ya. Untuk menyempurnakan. Karena sholat itu harus yakin. Ya, karena tadi kuncinya ada di yakin. Jadi ketika jadi makmum lupa rukun sholat atau ragu rukun sholat, ya. Nah, ketika imam sudah salam, kita jangan dulu salam, tambahin lagi 1 rakaat. Gitu. Nah, sini ada nih, bila makmum yang ragu ia wajib menambah 1 rakaat sesudah imam salam, sebab rakaat yang diragukan tidak dianggap sah tadi.
Wa yusannu ayyakula fi raf'ihi minar ruku'i sami Allahu liman hamidah. Ketika bangkit dari ruku disunahkan membaca sami Allahu liman hamidah sampai seterusnya. Nah, jadi membaca sami Allahu liman hamidah hukumnya sunnah. Artinya kalau nggak dibaca pun nggak membatalkan sholat, hanya makruh. Ya. Tapi kalau mau afdolnya ya baca sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Kan dibacanya juga harus kalau dia jadi imam atau jadi mubalig atau mubalig, penyambung imam. Kalau zaman dulu kan belum ada speaker, jamaahnya banyak, masjidnya gede. Itu biar suara imam kedengeran sampai makmum yang paling belakang, biasanya di tengah-tengah ada tuh orang yang nyautin. Ya, nyautin dari sami Allahnya, takbir intiqolnya dari si imam. Supaya apa? Makmum yang paling belakang pun denger gitu. Jadi itu disebut dengan mubalig, penyambung aba-aba atau intiqol imam. Kalau sholat itu televisi ya, kedengaran tuh televisi. Iya. Lalu apa sih sami Allahu liman hamidah? Kita baca tiap hari, mungkin nggak tahu maksudnya atau artinya. Di sini dijelaskan sami Allahu liman hamidah itu Allah menerima atau mendengar pujian orang yang memujinya. Ya, itu arti sami Allahu liman hamidah. Taqabbal minhu hamdahu wal jahru bihi li imami wa muballighin li annahu dzikrul intiqal. Karena sami Allahu liman hamidah itu adalah termasuk intiqal atau aba-aba dalam sholat. Aba-aba peralihan dari gerakan posisi satu ke posisi yang lainnya. Wa ayyakula ba'dan tisoli lil i'tidali. Nah, kalau sudah ajeg, sudah sempurna i'tidalnya, maka berikutnya disunahkan membaca apa? Rabbana lakal hamdu. Itu minimalnya tuh. Mau sempurna, tambahin lagi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tapi kita jarang pakai. Kalau takut ketinggalan kereta. Ya, minimalnya Rabbana lakal hamdu. Afdolnya sampai situ tuh. Mim syai'in ba'du. Ai ba'dahuma kal kursiyyi wal arsyi. Di sini dijelaskan. Ya, ini sesudah langit dan bumi umpamanya kursi atau arsy. Oke. Wa mil'u birraf'i sifatun wa bin nasbi halun. Lafaz mil'u dengan dhammah berarti menjadi sifat dan dengan fathah menjadi hal. Wah, ini udah masuk ke gramatika bahasa Arab nih, liur nih. Ya, ini seraya memenuhi dengan menakdirkan puji itu sebagai zat. Oke. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ada? Nah, itu. Jadi i'tidal itu berdiri tegak sesuai ataupun seperti posisi sebelum ruku. Ya, aduh. Efek somai. Somai efek. Kebanyakan somai. Kalau saya tidak nyuruhnya sambil makan, jadi punya makan. Ya. Kalau juga makan dia lagi minum somai. Ustaz, untuk sami Allahu liman hamidah kan saya lihat kadang ada yang berdiri tegak, ada yang begini lagi. Nah, itu gimana tuh Ustaz? Maksudnya saya kan sebagai awam kan melihatnya saya cuma berdiri. Nah, ada yang berdiri. Itu kalau Ustaz sendiri gimana? Nah, itu memang ada beberapa pendapat. Pertama kan tadi kalimatnya berdiri seperti sebelum ruku. Nah, pendapat yang pertama yang kembali ke posisi sedekap itu dia mengartikan kembali ke sebelum ruku itu karena sebelum ruku dia sedekap. Loh. Tapi ada juga ya tegak-tegak aja, nggak usah sedekap lagi.
nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu ketika i'tidal ini sebanyak kejadian, dia sami Allahu liman hamidah nggak langsung diem tangannya, tapi berayun. Nah kalau ayunan ini lebih dari 3 kali, maka sholatnya batal. Jadi sebegitu sami Allahu liman hamidah ya langsung diem tangannya, baik diemnya sedekap maupun diemnya lurus. Gitu ya. Kalau garuk-garuk, nggak ada triknya lagi tuh. Tapi jari doang gara-gara gini. Kalau jari doang nggak jadi masalah. Ya, kalau garuk-garuknya full sampai gerak nih anggota tangan, itu udah batal kalau lebih dari 3 kali. Itu ya, Mas Arik ya. Oke, yang lain? Wah, Pak Yudi udah lupa ini. Pertanyaan minggu lalu juga nggak apa-apa, diangetin. Enggak, ini Pak Ustaz mau nanya. Ya, silakan. Tapi di luar tadi masih mengenai sholat juga. Oke. Jadi Kalau misalkan anak laki-laki masih kecil, dia menjadi imam, tapi dia udah sunat. Udah. Boleh nggak? Udah balik belum? Belum, tapi udah sunat. Nah, kalau belum balik, belum boleh. Belum boleh. Bapaknya yang udah balik yang nggak jadi imam. Bapaknya udah sholat di masjid, Dia ingin imamin siapa? di rumah. Ibunya maksudnya Imamin ibunya. atau mbaknya. Oh, enggak. Aturannya imam itu harus sudah balik. Harus sudah balik. Ketika belum balik, ya dia jamaah sama imam, hitung-hitung latihan. Kecuali dia sudah balik. Gitu. Boleh berarti ya. Belum boleh. Tapi seandainya Pak Ustadz tidak lanjut panjang tadi. Ketika lagi sholat berjamaah, keluarga nih Pak Ustadz. Ketika sholat di pertengahan sholat, sang ayah meninggal, namun anaknya itu belum balik. Semuanya. Anak laki-lakinya itu belum balik gitu. Nah, itu kan wajib untuk meneruskan apa? Iya. Nah, kalau itu kan kasusnya darurah. Nah, ketika darurat seperti itu diperbolehkan. Iya. Enggak mungkin juga. Ada nangis. Kecuali di film Habibie itu ya. Ada kayak Saya mau nanya, mungkin kelewat ini ya, tapi saya boleh, Iya, monggo. maaf ya kalau ini kelewat. Takbir yang sebenarnya itu tangan di atas apa tangan begini? Nah, Ini kan banyak begini cuma begini. Gini Pak, bukannya gini. Ada begini. Nah, aja jemut. Ada Pak. saya nyontek dulu nih. Lihat takbiratul ihram. Siap. Pojok kiri paling atas. Nah, kalau yang masyhur, apalagi di mazhab kita, di mazhab Syafi'iyah, itu sunnahnya ke sini. Tangan ini, jempol ini menyentuh apa? Daun telinga. Apa namanya? Iya. Iya dan ini. Apa namanya? Nah, itu. Nah, sejajar dengan telinga. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, sejajar dengan bahu. Nah, kalau yang di bawah bahu, saya belum pernah dengar juga tuh. Mungkin ada mazhab yang lain. Mungkin ada dari mazhab yang lain, Pak Haji. Saya juga belum pernah dengar tuh. Di sana nggak menemukan itu, tapi di sini kok ada cuma begini. Juga bingung. Tanya Pak, dalilnya apa gitu. Nanti bos tadi yang nanya. Kasih tahu pras. Nanti kalau kan saya yang nanya, pasti aku tanyain. Iya maksudnya karena ya kalau sama ini saya dengar di sebelah masih berhubungan ya di ini setiap ada kajian itu ya belum pernah gitu ya, ini semuanya itu ke atas gitu. Nah, itu tadi ada begini nah begini sebentar harus diajar dada katanya ini nggak cuma begini Ngedorong begini ya. begini macam apa jadi Orang maaf gitu. Iya.
Kalau di cyber Malas kan apa? Malah ngangkat tangan. Sini ada nih keterangannya Pak Haji nih. Nah, pada saat takbiratul ihram itu meregangkan semua jari tangan dengan renggang yang sedang, mengangkat kedua tangan itu sehingga lurus dengan kedua pundak. Nah, kalau yang pertama segini, kedua pundak. Semua ujung jarinya lurus pula dengan kedua ujung ujung telinganya sebelah atas dan kedua jari ibunya dengan lurus dengan daun telinga sebelah bawah. Di segini. Jadi benar yang pertama yang kayak gini, yang kedua jajar dengan telinga. Kalau yang di bawah itu Allah alam tuh. Mungkin ada mazhab yang lain, Pak Haji. Kita nggak bisa mungkiri. Dia bilang nggak usah ditanyain. Mungkin nonton Unyil dulu ya. Nanti masa kita sapi ya kita sapi lah. Ya. Unyil tuh tanya sih. Gitu. Oke. Ada lagi? Oh, udah jauh nih dulu. Yang muter-muter gimana itu? Gitu. Nah, itu balik lagi ada juga yang mensunahkan muter itu, tapi jangan terlalu banyak juga puterannya. Yang itu tuh cuma antara apa ya? Cuma Allah. Jadi kan biasanya tangan kanan kan di luar nih. Jadi begitu Allah, dia tangan kanannya di dalam. Nah, itu gitu. Bukan berarti mau gulung-gulung dulu. mungkin maksudnya untuk menyempurnakan posisi tangan kali. Nah, bisa juga untuk mengakali ketika niat itu kan kalau dalam mazhab Syafi'i harus di kalimat Allahu Akbar. Nah, ketika dia tangan di kanan di depan itu untuk menyempurnakan niatnya tadi itu dalam hati. Gitu. Asal jangan putarannya jangan terlalu sekali aja Allahu Akbar cukup. Oh, itu udah batal tuh. Ada setnya apa? Ulang lagi begitu lagi selesai. Itu jangan tuh. Selesai. Itu mazhab Aldiyah itu. Kalau begini kan afran dia ya. Kalau setahu saya sih pernah ikut kajian. Ya, silakan. Kita diskusi aja. Itu tuh mengapa pada saat setelah tabulatul ihram terus ini tuh Mm-mm. hati ini Mm-mm. Oh, ada filosofinya ya? filosofi hati itu kan nggak boleh dipegang tangan kiri, Pak. Heeh. Kayak gini tuh, itu nggak boleh. Heeh. Makanya dia putar dulu, seolah-olah tangan kanan yang nutup, soalnya ditutup. Itu untuk mengakali bahwa hati itu tidak boleh dipegang di awal oleh tangan kiri, Pak. Tangan kiri. Itu sepemahaman saya yang pernah ikut ngaji seperti itu. Enggak. Tangan hati kita kan ada di dada sebelah kanan. Iya, tapi kan versi mereka gitu. Terus bagaimana begini? Oh, yang agak gitu itu ya. Jadi kan begini. Nah, Ada begini tuh terus tuh. Apa takut ditusuk orang begini? kalau itu ada historinya Pak Haji. Itu tapaulan ke Sayyidina Ali apa Sayyidina Umar. Jadi ketika sholat itu ada yang nikam, ada yang nusuk, ya. Jadi tapaulan ke situ. Nggak bisa disalahkan juga, mungkin tapaulan ke situ. Nah, intinya ketika di masjid banyak perbedaan seperti itu, ya sudah, mungkin mereka juga ada referensi yang lain. Kita harus sama-sama menghargai. Alhamdulillah, walaupun berbeda, masih satu barisan jamaah. Nah, yang menjadi PR adalah yang di luar masjid. Masalah enggak salah. Sudah. Ada sendal, ada motor ya hilang lagi nanti. Ada kalau yang tangannya agak miring ke sini tuh ada riwayatnya. Itu bagusnya di atas perut apa di bawah perut? Nah, kalau tadi sunnahnya Iya, enggak kan ada yang di bawah nih, ada di bawah banget nih. Ada pentingnya perut orang. nah itu yang repot tuh kalau di bawah perut orang. Ini tuh. Hilang kita hilang.
ngadangin perut orang. Perutnya gayot dia. Ada tadi tuh. Smart. Nah, di sini nih. Disunahkan setelah mengangkat tangan takbiratul ihram itu lalu mengembalikannya ke bawah. Di sini ada bawah dada. Nah, daripada melepaskannya sama sekali kemudian mengangkatnya lagi ke bawah dada. Jadi langsung aja, nggak usah bawah dulu langsung ke atas lagi gitu. Ada. Bingung tuh. Apalagi di Masjidil Haram Pak Haji ya, mungkin banyak perbedaan lagi. Ada yang di sini, ada yang di perut, ada yang di bawah perut, bahkan ada yang lurus gini. Bahkan ada Cuma ya. Allahu Akbar udah. lurus saja ada. Ada mazhab yang lain. Yang nggak ada itu begitu Allahu Akbar langsung siap sikap istirahat nggak ada tuh. Nah, ini. Begini. Kalau isya jalan, Yang repot Allahu Akbar begini. Kontrol pasukan itu. Iya. Dan luar biasanya di Islam, walaupun mazhabnya berbeda-beda, kita masih bisa sholat dalam satu masjid berjamaah. Beda mungkin ada saudara kita yang berbeda akidahnya dengan kita, itu mereka padahal mirip gitu. Tapi ketika ibadah dalam satu tempat itu udah nggak diperbolehkan. Nah, ada yang seperti itu. Di Islam, walaupun berbeda mazhab, berbeda aliran tadi, selama alirannya masih furu'iyah, masih cabang, bukan yang pokok. Yang pokok itu mana? Ya Tuhannya masih Allah. Nabinya masih Muhammad SAW. Kitab sucinya masih Al-Quran. Kiblatnya masih ke Ka'bah. Nah, itu masih usul, masih pokok. Itu nggak jadi masalah. Kalau yang furu-furu, yang cabang-cabang, misalkan tadi cara takbirnya, cara baca Fatihahnya pakai basmalah atau enggak, cara salamnya dan segala macamnya, itu nggak jadi masalah, berbeda juga selama masing-masing punya referensi, punya riwayat. Itu yang kayak di YouTube yang siap-siap tuh sambil ilmu yang. Nah, kalau Syiah itu usulnya juga udah beda. Nanti kita mulai negur dia gitu. Mereka sebenarnya Usir gitu. Syiah itu sebenarnya ada dua. Oh ini kalau dibahas rame nih. Kita bikin rame aja. Dan presiden nggak berani masuk dia. Nah, nanti deh. Itu temanya kita perbedaan Kita tanya ke rumah Pak Jamal. Jelasin. khususan ya. Privat. Syaratnya bakakak ayam hitam ya. Susah ya. Nyari yang kosong. Nyari yang gosong. Iya. Ada lagi tentang i'tidal? Oh tadi, Mungkin saya nanya Pak, monggo. satu pikiran. Kan pada saat dari rukuk ya, Mm-mm. terus i'tidal gitu kan, sama orang yang ini kan kadang-kadang diangkat, kadang-kadang enggak. Itu sebenarnya kalau nggak diangkat gimana Pak? Nah, Itu nggak termasuk rukun kan? Nggak. Jadi nggak dilakukan nggak apa-apa. nggak apa-apa. Jadi ngangkat tangan ketika i'tidal sami Allah liman hamid itu sunnah saja. Jadi artinya kalaupun nggak langsung lurus nggak jadi masalah. Tuh. Itu kalau seandainya mengangkat tangannya nggak sempurna gimana Pak? Tadi kan mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Jadi kalaupun nggak sempurna nggak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu kalau i'tidalnya nggak tumaninah. Nah ini yang luputi kadang tumaninah nih. Makanya kita disunahkan membaca Rabbana lakal hamdu itu dalam rangka tumaninah tadi. Jadi kalau begitu sami Allah liman hamidah langsung sujud berikutnya itu tumaninahnya nggak dapet tuh. Ketika tumaninahnya nggak dapet maka sholatnya batal. Karena tadi ruku ada tumaninahnya, i'tidal ada tumaninahnya,
sujud juga ada, bahkan duduk di antara dua sujud juga ada i'tidalnya. Makanya di setiap gerakan itu ada doa-doa yang kita baca. Tujuannya apa? Untuk i'tidalnya supaya dapat. Gitu. Kalau mengangkat tangan apa? Itu hukumnya semua sunnah. Jangan diperdebatkan. Bisa dilakukan, bisa tidak. Bisa rame nanti. Mempanjang lain lah jangan. Tergantung orangnya pasti. Apa? itu mazhab baru itu. Mazhab Aldiyah. Iya. Nah, lanjut ya. Wa sunnah kunutun bisubhin. Nah, disunahkan juga membaca doa kunut pada saat sholat subuh. Kapan? I'tidal yang keberapa? I'tidal li raq'ati tsaniyati ba'da dzikri ratibi alal aujah. Yaitu pada saat i'tidal yang kedua sesudah membaca zikir yang rotib. Zikir yang rotib itu yang tadi tuh, Rabbana lakal hamdu. Jadi ketika i'tidal kedua sholat subuh dalam mazhab Syafi'iyah itu disunahkan membaca doa kunut. Hati-hati tuh baca doa kunut, apalagi jadi imam. Apa kata-katanya atau redaksinya harus benar-benar. Terkadang Allahumma hdina fiman hadait, padahal hanya nggak dipanjangin tuh. Langsung aja Allahumma hdina fiman hadait. Jangan hadait. Nah, itu juga masalah tuh. Nah, jadi tadinya sunnah malah jadi batal nanti sholatnya. Enggak, makruh malah ya. Kalau sampai batal enggak, karena itu cuma perbuatan sunnah. Mana tadi tuh? Menurut kaul yang lebih masyhur yaitu sampai mim syai'in ba'du. Tadi ya, kaul wa huwa ila min syai'in ba'du. Wa i'tidalil akhirati witrin nisfin akhirin min ramadana litibai wa yudhkaru nisfil awal kabaqiyati sunnah. Nah, kemudian sunnah juga membaca doa kunut setelah i'tidal, yaitu pada kapan? Yaitu witir, salat witir rakaat terakhir malam ke-15 sampai terakhir Ramadan. Itu udah jadi budaya kan di kita kan? Nah, udah kunut gitu. Tandanya Ramadannya udah dapat setengah. Tuh. Jadi malam ke-16 itu biasanya atau disunahkan di sini dalam mazhab Syafi'iyah membaca doa kunut. Lalu saking rajinnya mau full baca kunutnya dari awal Ramadan, gimana tuh? Nah, di sini wa yukrahu finis fil awal kabaqiyati sunnah. Dimakruhkan membaca doa kunut pada pertengahan bulan Ramadan yang pertama, mulai tanggal 1 sampai tanggal 15. Jadi kalau di awal 1 sampai 15 justru hukumnya makruh. Yang sunnah itu 15 terakhir. Itu Imam Syafi'i ya, Ustaz ya. Maksudnya. Tapi kalau setahu saya itu di sana itu di Madinah itu kayaknya setiap malam. Setiap malam. Iya. Saya waktu itu malam Dari awal. kelima kali ya. Masuk sana pernah apa ketiga kelima ya dulu saya. Sudah ini setiap malam. Pertama di sana mayoritas mazhabnya berbeda dengan kita. Mazhabnya berbeda. Tapi Pak Ustadz, kalau kunut itu dipakai di maghrib, di isya, itu boleh nggak tuh? Nah, gimana itu Pak Ustadz? Sini ada jawabannya nih. Baru mau bahas itu. Oh, karena aku pernah nemuin masjid sholat maghrib ada kunut. Iya. Bahkan di saya hampir tuh waktu musim-musimnya COVID itu tiap Jumat kunut. Kunut nazil. Itu namanya kunut nazil. Nah, di sini dibahas nih. Wa bisa idil maktubati disunahkan juga membaca doa kunut pada setiap sholat fardu yang 5
minal khamsi fi i'tidali raqatil akhirah pada i'tidal rakaat terakhir. Tuh sunnah katanya. Walau masbukan, walaupun bagi makmum masbuk yang pernah berkunut nazilah karena imamnya. Jadi walaupun makmumnya ini makmum masbuk, sunnah juga tuh di akhir rakaat kita membaca doa kunut. Kenapa? Ma'a imamihi linazilati nazalat bil muslimina, yaitu disebabkan adanya musibah yang menimpa kaum muslimin, walau wahidan, walaupun bagi seseorang yang besar jasanya, ta'adda naf'uhu ka asril alim, umpamanya seperti seorang ulama yang kena musibah, ataupun orang-orang yang ditawan karena posisinya lagi perang. Wadzalika littiba, karena itu mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, jadi kemungkinan sholat jamaah yang disertai kunut di akhir rakaatnya setelah i'tidal itu kunutnya kunut nazilah. Jadi kunut nazilah itu kunut yang dilakukan ketika suasana kita lagi kena musibah, atau kayak kemarin tuh virus COVID itu ya, itu di Pandeglang, di mana-mana itu setiap kunut nazil, setiap waktu sholat kunut nazilah tuh. Untuk apa? Tadi tuh manfaatnya kunut nazilah itu untuk menolak bala, untuk menjaga keselamatan warga sekitar. Itu ya. Pak Yudi, udah ngantuk? Wah, karenanya ini somainya efektif ini. Namanya bereaksi. Bereaksi rupanya. Murid baru yang malah banyak nanya. Yang lama udah hatam yang lama. Murid baru. Wasawaun fi hal khaufu, demikian pula disunahkan berkunut karena takut kepada musuh. Jadi kalau kita lagi ada musuh atau kondisi perang lah gitu ya, itu juga sunnah. Walau min aduwin muslimin, kemudian juga ada wal khatu, itu kemarau yang lama, wal waba, musibah atau wabah, wa kharaja bil maktubati an-naflu walau idan. Tidak disunahkan membaca doa kunut pada sholat sunnah. Selain tadi tuh, sholat sunnah witir. Yaitu pun pada rakaat apapun 15 akhir bulan Ramadan. Justru kalau sholat sunnah yang lain di luar witir itu tidak disunahkan. Walaupun sholat itu, walaupun sholat sunnah Idul Fitri atau Idul Adha. Awil manzuratu fala yasunna fihima. Nah ini juga nih, dan yang dinazarkan, ada orang sholat nazar itu juga nggak sunnah, maksudnya membaca doa kunut. Ustaz nih. Apa lagi? Kunut lagi nih Ustaz. Ya. Maafin ya Ustaz. Nggak apa-apa. Saya kan yang saya pahami itu apabila satu jamaah itu wajib untuk mengikuti mazhab satu aja. Setiap tindakan atau kegiatan. Artian contohnya kayak sholat. Saya kan yang saya anut dari saya kecil itu kan kebetulan keluarga besar itu Syafi'i. Nah, tapi memang saya dalam lingkungan saya besar dulu Muhammadiyah, banyak Muhammadiyah. Iya. Kan di masjid itu sampai sholat subuhnya tidak ada kunut. Sampai dengan sekarang saya belum hafal kunut tuh. Apabila saya menerapkan di kehidupan saya, dalam artian di sholat itu saya menerapkan Syafi'i dari ambil wudu, kan katanya nggak boleh mencampur adukan mazhab. Nah, kalau pengetahuan saya mohon diluruskan. Tetapi saya sampai dengan sekarang belum hafal kunut sepenuhnya. Saya pernah melihat ceramah Ustaz Mas Rahmat itu minimal Rabbana atina fid dunya hasanah.
untuk membaca di waktu kunut. Maka saya terapkanlah itu, berhubung saya belum hafal kunut. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika saya sudah menganut mazhab Syafi'i, apakah kunut itu menjadi wajib? Terima kasih. Nah, tadi kan di sini wayusannu, banyak nggak ada yang wajib, Bu. Ya, maksudnya dalam artian menganut ke tidak boleh mencampur adukan mazhab tadi, Pak Ustaz. Oke, kalau kasusnya jamaah tergantung imamnya. Karena lebih kuat jadi ngikutin imam itu hukumnya wajib. Sedangkan doa kunut tadi sunnah. Jadi ketika kita makmum, imam kita nggak baca doa kunut, kita jangan baca. Karena itu menyalahi imam, bertentangan dengan imam. Maka kita jamaahnya batal. Tapi kalau sholatnya sendiri, karena tadi kita pakai mazhab Syafi'iyah, nah pertanyaan saya, udah usaha belum buat ngapalin doa kunutnya? Jangan karena ada alternatif yang lain, akhirnya jadi males. Nah ini Dianggap solusi terbaik. Jalan tengah. Oh, saya tambahkan lagi mau belajar Nah, dulu ini Pak. air gitu kan. Masalahnya kan kita di sini belum tahu tata cara sholat dari wudu, niat sampai sholat. Yang mazhab Syafi'i seperti apa, Hambali, Hanafi seperti apa. Jadi mungkin saya pernah dengar juga ceramah kalau misalkan mencampur-campuran mazhab itu hukumnya apa gitu ya. Haram, ada yang bilang seperti itu gitu loh. Nah, sedangkan di sini kan kita nggak tahu disiplinnya Hanafi seperti apa, Hambali, Syafi'i seperti apa, tata caranya dari mulai wudu, niat sampai sholat. Nah, disitulah pentingnya ngaji. Kita ngaji Syafi'i aja nggak khatam-khatam, apalagi mau ngaji 4 mazhab dengan perbedaan tadi. Nah, disitulah pentingnya kita banyak belajar referensi fikih-fikih dari mazhab-mazhab yang ada. Nah, kalau kita Syafi'iyah dari kecil, ya udah ngelotokin aja dulu Syafi'iyah. Kalau yang berbeda dengan pakem Syafi'iyah, berarti itu di luar Syafi'i. Maka kalau kita pengen ajak dengan mazhab Syafi'i aja, ya udah berarti kita jangan pakai mazhab yang lain, kecuali kita jadi makmum tadi. Gitu kan? Nah, kalau kita mau bahas lagi ya perbedaannya takbir dalam 4 mazhab itu, ya tadi butuh waktu ngaji yang lebih lama lagi. Ya ini pengalaman saya Pak Ustaz. Selama ini saya jalani dari wudu lah. Saya dari kecil diajarkan wudu ya seperti yang saya alami. Saya jalani ya kayak biasa lah. Ya. Ternyata pas saya mendengarkan salah satu ceramah Ustaz, itu tidak seperti itu wudunya. Tapi tidak seperti itu. Saya jadi bertanya-tanya apakah yang selama ini saya jalankan tata cara sholat dari wudu, takbiratul ihram, terus apa niat takbiratul ihram itu apakah sudah termasuk mencampurkan mazhab dan hukumnya haram? Nah, itu di situ pentingnya kita tahu bedanya mazhab A, B, C itu di mana. Gitu kan? Nah, kalau Ustadz tadi itu mengatakan itu bukan mazhab Syafi'iyah, lalu itu mazhab apa? Kan harus diidentifikasi dulu. Ya. Nah, kalau mazhab Syafi'iyah itu juga balik lagi banyak ulama Syafi'iyah itu bukan satu orang. Artinya banyak ulama-ulama Syafi'iyah, dan di kalangan ulama Syafi'iyah sendiri mereka punya pemikiran yang berbeda, punya tafsiran yang berbeda atas kitab induk mazhab Syafi'iyah. Nah, jadi murid-muridnya Imam Syafi'i ini juga mengartikan apa yang difatwakan oleh gurunya itu berbeda-beda. Maka ketika terjadi perbedaan itu, selama yang wajibnya masih terlaksanakan, insya Allah itu nggak membatalkan sholat. Nah, masalah mencampur adukan mazhab, ada yang berpendapat nggak boleh, memang betul. Kalau tujuannya hanya mencari yang mudah-mudah saja. Contoh, wudunya pengen pakai Syafi'iyah biar gampang. Karena dalam mazhab Hanafi atau Hambali, saya kurang ini, ketika membasuh kepala itu nggak cukup cuma setetes, yang penting harus basah semua. Ya. Misal nih wudunya pakai mazhab Syafi'i seperti kita biasa, tapi batalnya pengen kayak Hambali, yang nggak batal kalau kita nyentuh istri kita, yang ngaco namanya.
Itu yang disebut dengan mencampur adukan mazhab dengan tujuan mencari keuntungan saja. Tapi kalau kasusnya maaf darurat, misalkan ada orang pakai mazhab Syafi'i tapi was-was ketika niat atau takbir, nggak dapat nih antara Allahu Akbar dengan usollinya, nah itu ada rukhsah, ada keringanan. Daripada dia nggak sholat dan sholatnya nggak beres-beres, boleh menggunakan mazhab yang lain dulu. Atau dalam masalah niat Ramadan, itu ya kalangan Syafi'iyah pun ketika kamu mau pakai niat yang sekaligus punyanya mazhab Maliki, ya monggo. Dengan catatan tadi, berhati-hati, khawatir kamu lupa niat pada malam harinya untuk mengantisipasi itu. Jadi percampuran mazhab itu kalau tujuannya darurah atau sebabnya darurah atau berhati-hatilah kayak niat tadi, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau niatnya tadi mencari yang mudah-mudah saja, itu kan kayak ngelecehin. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Gitu maksudnya. Pak Yudi, Pak Erik, mudah-mudahan makin bingung ya. Karena kalau makin bingung pasti belajar lagi tuh. Makin banyak referensinya. Rajin datang. Iya. Pancingan. Iya kan, bingung itu tandanya mikir kan? Iya, kalau nggak mikir nggak bakal bingung. Kalau misalnya kita lagi di sholat ya, kalau maghrib antara isya, kita untuk mengisi kekosongan kita ngaji gitu. Jadi ngaji, toto tanpa sengaja istri kita nyenggol lagi lewat gitu loh. Itu batal nggak? Tergantung. Nyenggolnya pakai hijab nggak? Pakai penghalang. Kalau kita kan sarung nih, sarung nih. Atau misalkan inilah kulit sama kulit gitu. Ya, kalau kulit ketemu kulit udah batal dalam mazhab Syafi'iyah. Meskipun kita lagi ngaji gitu, Iya. nggak ada fokus ke mana-mana gitu. Iya. Disenggol, batal. Tetap batal dalam mazhab Syafi'iyah. Tapi kalau dalam mazhab yang lain, selama nggak ada ghoiroh, selama nggak ada hasrat, nggak batal. Atau bahkan mazhab yang lain lagi, selama nggak sampai hubungan suami istri nggak batal. Nggak sampai sedalam itu. Padahal ayatnya satu, lamsu itu. Ya. Tapi diartikan oleh empat mazhab ini bisa berbeda-beda. Kenapa Syafi'i sentuhannya aja batal? Karena mazhab Syafi'i itu mazhab yang paling berhati-hati. Mazhab yang paling penuh ikhtiyat, paling penuh kehati-hatian. Nah, tapi ada lagi kan dalil yang mengatakan bahwa ikhtilaful ulama rahmah. Perbedaan ulama itu membawa rahmat. Artinya kalau pakai mazhab yang satu ini kita nggak bisa, susah karena uzur, terbatas kemampuan kita, ya kita boleh mengambil pendapat yang berbeda. Selama masih ada rujukan hukumnya, mau ke yang mana. Jangan Imam Syafi'i itu kan muridnya Imam Maliki. Nah, tapi bisa beda. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i, tapi bisa beda. Nah, ini kan antara guru murid sama cicit murid. Nah, tapi saling menghargai gitu. Nah, yang jadi masalah, yang sering ribut-ribut itu orang yang nggak paham perbedaan mazhab itu, yang merasa mazhab dianya yang paling benar, akhirnya simbol sifat apa? Sifat apa tadi? Fanatik. Nah, fanatik ini nggak ini juga, nggak bagus juga. Jadi terlalu fanatik jangan, karena nantinya bisa mengucilkan yang lain. Tapi terlalu terbuka juga jangan, nanti malah liberal. Nah, jadi yang betul gimana? Yang pertengahan, ausat. Nah, makanya di sekarang nih lagi digalakkan nih, ada yang disebut moderasi beragama. Jadi beragamanya itu mengedepankan sifat-sifat toleransi, tapi tetap toleransinya masih ada patokannya, nggak kebablasan. Gitu. Cukup ya? Mas Adul cukup aja udah kenyang mah. Pak Haji masih ada yang mau sampaikan? Ada. Saya nanya Pak terakhir mungkin. Monggo. Tentang doa kunut. Kalau di pesantren kan biasanya setelah doa kunut itu kan doanya bisa panjang banget gitu. Bisa 5 menit lagi mungkin atau mungkin 2 menitan setelah doa kunut itu kan
baca doa lagi itu lama banget itu sampai terkantuk-kantuk itu. Saya pernah waktu itu kayak gitu. Nah, terus saya komplain ini gimana Pak lama-lama loh. Kita mau sekolah di nanti siangan ya. Malah dianya ngamuk. Berarti Mas Pras belum nerapin di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Untung nggak dikebuin. Yang saya ingin tanyakan adalah pada saat setelah doa kunut berdoa lagi Bu. Boleh. Sunnah. Kalau Silakan, di sana ini kemeng di sana. Saking lamanya kemeng. Kebas ya, bisa kebas. Iya, lama di sana. Aku lupa. Nggak tahu apa yang dibacain. Pokoknya lama. Yang penting amin aja Pak Haji. Iya benar. Amin. Muhaimin itu juga banget. Muzamil. Saiful Muzamil. Ya, kita tutup dulu ya. Oke, selanjutnya silahkan diskusi terbuka. Wa rafi'an yadaihi summa qol wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin kalau banyak kesalahan, datangnya dari saya. Kalau ada yang benar, insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Lempar lagi. Langsung loh. Sponsor datang. Dengan bercanda nanti suka aneh sama bapak-bapak. Harus bercanda dulu dong. Bapak-bapak gitu kan. Kan saya yang dari mana bapak-bapak? Ada parinya mantap. Ini serabi nggak ada nih. Niko nggak datang ya. Niko nggak datang. Ini kan buat serabi. Sorry Pak. Serabi. Nah, keliru. Kenapa harus sama miring ya? Alah. Aneh lah. Itu pasti nggak rata Pak. Tahu? Memang itunya. Jengjak gitu. Ya, sorry. Apalah. Nggak ada yang sempurna. Ya. Kadang ya itu sholatnya kita. Begitu sebelum sholat nggak tahu tuh naruh kunci motor di mana gitu kan, kelabakan orang rumah semua diomelin kan. Giliran takbir Allahu Akbar, iya di kantong jaket ketemu tuh ya. Lalu kalau ragu atau mang-mang, kalau kata orang Sunda sini, walau syakka fi itmamihi ada ilaihi ghairul ma'mum fauzan wujuban. Bila seorang atau seseorang merasa ragu akan kesempurnaan yang tidalnya sudah sempurna atau belum, padahal ia sedang sujud, maka wajib kembali pada yang tidal pada saat itu juga kalau ia sholatnya munfarid. Lagi sholat sendiri nih Pak Yudi, posisi udah sujud, tapi di pikiran tadi udah yang tidal belum ya? Apa langsung sujud habis ruku? Ya, tapi kayaknya janggal ya, kita habis ruku langsung sujud tuh musruk yang ada. Tapi kan yang namanya manusia kadang lupa aja, atau memang itu keraguan yang dibisikkan oleh syaitonir rajim, bisa aja. Nah, kalau kasusnya kita sholatnya lagi munfarid atau sendirian, maka segera bangkit lagi yang tidak. Nggak boleh lama-lama kita ragu. Alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده.